Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, ketemu lagi dengan saya Khalid Basalama dalam acara kita Corona dan Solusinya dalam Islam. Dan kita sudah dalam beberapa hari ini terus membahas dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berkahi dan Allah terima sebagai amal soleh, solusi-solusi yang Islam tawarkan agar kita bisa mendapatkan jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Apalagi ini sudah sampai masalah internasional, bukan cuman muslim tapi non muslim dan anak kecil, orang tua, yang remaja, semuanya terancam, laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, pejabat pemerintahan, masyarakat biasa, semuanya terancam. Dan kita butuh segera solusi, dan Islam selalu menjadi solusi dalam kehidupan setiap orang di antara kita. Saudaraku seiman, kita sudah sempat membahas solusi yang pertama adalah taubat, istighfar, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan wabah seperti ini kecuali memang untuk menakuti kita. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan kami tidak utus ya ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran kami kecuali untuk menakut-nakuti, untuk menakut-nakuti, ya. Untuk menakut-nakuti. Jadi kita harus memahami tentang masalah ini tentunya, ya. Kemudian Umar bin Khattab juga berkata radhiyallahu anhu, wabah itu tidak akan datang kecuali karena memang dosa, dan juga tidak akan diangkat kecuali dengan taubat, ya. Kemudian juga sholat, ya. Kemudian zikir, ya. Kemudian bersedekah, dan umumnya amal-amal saleh. Hari ini teman-teman sekalian, tepatnya di hari ke-7 dari bahasan kita, berhubungan dengan masalah solusi dalam Islam, ya, khusus untuk makanan-makanan dan konsumsi yang seperti ini. Ada depan saya labu, ya. Labu ini tidak asing bagi orang kita tentunya, ya. Apapun jenisnya, ya. Yang penting namanya labu. Mau dia ukurannya besar, mau ukurannya kecil, mau warnanya berbeda, intinya labu. Mungkin teman-teman heran, kenapa harus ada labu, gitu. Apa kelebihan daripada labu itu sendiri? Untuk menjawab ini semua, saya coba review dulu sedikit jauh panjang dari kejadian salah satu Nabi Allah, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ini disilakan atau dipanggil dengan nama lain oleh Allah SWT, Dhannun. Dhannun. Nabi Yunus ini teman-teman sekalian, diperkirakan dia diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala 780 sebelum Masehi. 780 ya, sebelum Masehi, dan dia diutus ke sebuah wilayah namanya Ninawa atau Nainawah di Irak, dan suku atau bangsa yang sedang didakwahi adalah suku Ashiriyah. Dan namanya dia disebutkan dalam Al-Quran kurang lebih 6 kali. Bahkan Allah khususkan satu surah namanya surah Yunus. Berarti ada sesuatu di sini. Ada apa dengan Yunus alaihissalam? Teman-teman sekalian, Yunus alaihissalam adalah orang yang bukan dari wilayah Ninawa atau Nainawa, tetapi dia dari luar itu untuk mendakwahi mereka, karena mereka menyembah berhala. Tentu saja ringkas ceritanya ini panjang, adalah Nabi Yunus alaihissalam berdakwah, mendakwahi mereka, menyampaikan agar mereka meninggalkan semua, tapi mereka menolak. Nah, tugas para nabi-nabi dan rasul, mereka tidak boleh meninggalkan lokasi dakwah mereka sebelum ada perintah dari Allah SWT, walaupun mereka harus dibunuh oleh kaumnya. Seperti contoh kasus Nabi Yahya alaihissalam. Bagaimana beliau mati dibunuh oleh kaumnya. Terus saja beliau bersabar. Kita tahu contoh Nabi Nuh alaihissalam. Terus berdakwah 950 tahun. Sampai Allah izinkan meninggalkan, baru dia naik di atas kapal dan pergi. Itu pun masih tobat berdakwah dari atas kapalnya. Mengingatkan anaknya Kanaan waktu sudah dibawa oleh air. Ayolah anakku, ya, tobatlah, kembalilah ke jalan Allah. Tapi tetap dia ngotot, tidak mau, sampai akhirnya tenggelam. Seperti itulah perjuangan para nabi-nabi. Tapi Yunus alaihissalam orang saleh, ya, orang saleh, luar biasa kesolehannya. Nanti kita akan sebutkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW berhubungan dengan Nabi yang mulia ini. Yang jelas teman-teman sekalian,
dia coba berdoa kepada Allah SWT, memohon kepada Allah agar diberikan lokasi dakwah yang lain. Karena kaum ini tidak mau menerima dakwanya. Kemudian sambil menunggu, ternyata Nabi Yunus alaihissalam terburu-buru, ya, karena dia marah sama kaumnya, kemudian dia pergi meninggalkan lokasi tersebut. Dengan menganggap dirinya tidak salah pada saat itu, alaihissalam. Maka beliau pun pergi meninggalkan Nainawa atau Ninawa. Pada saat dia keluar dari situ Allah SWT menghukumnya. Hukumannya adalah pada saat dia naik ke atas sebuah kapal dengan tujuan untuk mencari lokasi dakwah baru walaupun niatnya baik tapi belum Allah perintahkan. Maka pada saat itu akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menghantamkan kapal tersebut dengan ombak yang besar sehingga kapten kapal memerintahkan untuk mengeluarkan semua ya beban-beban yang ada dari barang-barang ternyata juga masih berat kapal. Maka mereka sepakat untuk membuang satu orang dari kapal tersebut. Diadakanlah undian dan ternyata selalu setiap undian ditulis nama di sebuah wadah, di beberapa wadah potongan kayu atau batu, kemudian ditulis nama-nama tersebut lalu diundi, ternyata keluar namanya Yunus. Selalu saja begitu. Maka di awal-awal hampir seluruh orang yang di kapal mengatakan dia adalah Nabi Soleh, kami kenal dia, gitu kan? Kami kenal dia. Maka jangan dia. Kalau seandainya keluar nama seseorang di antara kami, maka tentu saja kami akan ya, terima. Diundi yang kedua kali, yang ketiga kali terus saja Nabi Yunus keluar namanya. Maka Yunus alaihissalam mulai sadar dan mengatakan bahwasanya ini peringatan dari Allah SWT, mungkin karena saya meninggalkan kaum saya. Maka akhirnya dia pun berdiri di dekat kapal. Pada saat dia akan loncat ke laut, maka tiba-tiba ada ikan paus besar membuka mulutnya dan Yunus alaihissalam masuk ke dalam mulut ikan paus tersebut. Setelah itu ya, Yunus alaihissalam berada di pelut ikan dan dia sempat mendengarkan suara-suara yang sangat banyak dari tasbih hewan-hewan yang ada di lautan, air itu sendiri ya. Semuanya didengarkan, maka dia pun ikut bertasbih, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya Allah keluarkan dia. Nah, di sini teman-teman sekalian, kaumnya pada saat ditinggalkan Nabi Yunus alaihissalam, ternyata juga Yunus sudah mengingatkan, saya kalau tinggalkan kalian mungkin Allah murka sama kalian. Nah ternyata betul yang terjadi adalah pada saat Yunus pergi, Yunus dihukum sama Allah SWT, kaumnya juga dihukum. Allah keluarkan air yang sangat banyak dari bumi, seperti mirip kita banjir ya. Langit juga mulai mendung dan menurunkan hujan, maka kaumnya kacau balau pada saat itu berusaha melarikan diri ke sana sini, tapi tidak bisa. Mereka artinya tidak tahu harus kemana, karena perkampungan mereka itu kurang lebih terdiri dari 100.000 orang sekian. Itu kalau mereka keluar dari pintu gerbang mereka, di luarnya padang pasir. Perkampungan yang lain semuanya jauh dari situ, gitu kan. Maka mereka tidak tahu harus kemana. Kebetulan raja mereka atau pemimpin suku mereka pada saat itu, lalu kemudian berdiri, ya, lalu naik ke atas sebuah tempat yang tinggi, lalu berkata, wahai kaumku, percuma kita lari. Sepertinya ini yang diancamkan oleh Nabi Allah Yunus. Oleh karena itu, daripada kita lari meninggalkan ini, lebih baik kita coba sujud semuanya, kita panggil Tuhannya Yunus, Allah, kita mohon ampun padanya, kita nyatakan kita beriman, siapa tahu kita bisa selamat. Karena kita lari pun tidak tahu mau kemana. Maka semuanya patuh pada saat itu sujud, lalu kemudian mereka menyatakan beriman kepada Allah. Dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, air yang di bumi terisap kembali, kemudian langit pun menjadi cerah. Maka akhirnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini satu-satunya kaum yang Allah selamatkan. Satu-satunya kaum yang Allah selamatkan dari siksaan. Sebelumnya tentu ada kaum Hud, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ada kaumnya Nabi Nuh, ada kaumnya Nabi Lut, ya, ada Namrud, ya, di Nabi Ibrahim AS, ada Fir'aun, Nabi Musa. Semua ini Allah Subhanahu Wa Taala binasakan dan hancurkan tentunya karena memang mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kaum ini karena mereka di akhir-akhir mereka berusaha kembali kepada Allah, maka Allah pun menerima mereka. Kita coba lihat kisahnya dalam surah Yunus, ya, surah nomor 10 ayat 98. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kaumnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula kanat qaryatun amanat wa nafa'a imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Maksudnya yang lain-lain yang kami hukum itu mereka tidak sempat beriman sampai akhirnya azab Allah merata pada mereka. Kecuali kaumnya Yunus. Ketika mereka, maksudnya
kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka adab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Maksudnya sampai ajalnya datang. Sementara Nabi Yunus sendiri Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 87 sampai 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ingatlah kisah Dhannun atau Dhunnun, ya, yaitu Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah pada kaumnya, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya karena dia ambil keputusan sebelum datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, maksudnya di perut ikan, tidak ada Tuhan atau ilah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kemudian teman-teman sekalian, ayat yang lebih lengkap lagi ya menjelaskan masalah ini adalah surah As-Saffat. Anda silakan buka surah nomor 37 ayat 139 sampai 148. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, As-Saffat surah nomor 37 ayat 139 sampai 148. Wa inna Yunus laminal mursalin id abqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadhin faltaqamahu al-hut wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun fanabadhnahu bil ara'i wa huwa saqim wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatta'nahum ila hin. Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari meninggalkan kaumnya ke kapal yang penuh muatan. Kemudian dia ikut diundi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maksudnya tadi dia kapal dihantam oleh ombak dan harus ya ada yang dikeluarkan dari dari kapal tersebut. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercelah. Maksudnya tercelah di sini ya karena meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka sekiranya dia termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir ya, maka niscaya dia akan tetap di perut ikan itu sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Kata sebagian ulama tafsir bahwa tidak dibangkitkan dari perut ikan itu gitu kan. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan tandus. Ya, karena dia bertobat, dia beristighfar, dia mengakui kesalahannya, maka Allah buat ikan itu memuntahkan ya dia ke tanah tandus padang pasir di pinggir pantai ya. Lalu Allah mengatakan sedang dia dalam keadaan sakit. Kenapa sakit di sini? Karena ya dia berhari-hari ya atau bahkan mungkin bisa lebih lama daripada itu. Ya, tidak ada satupun ulama tafsir yang memastikan tentang jumlah berapa lama di perut ikan. Tapi dia terombang-ambing. Anda bayangkan Anda berada di perut ikan paus. Dan ikan paus menelan air laut yang asin. Menelan segala macam hewan-hewan laut yang merupakan makanan dia gitu kan. Dan ada dalam perut dengan bau yang busuk, dengan gelap, ya, dengan luar biasa. Bajunya pun sampai sobek-sobek. Dia tidak tahu harus buat apa. Mau makan pun tidak tahu harus makan apa. Kita kalau ada di atas kapal pun, kapal yang normal, bukan ikan yang menyelam ke sana sini. Mungkin sedikit aja ada ombak, kita sudah mual, ya, kita sudah pusing, kita sudah merasa mau muntah dan seterusnya ya. Kalau terus berjam-jam ombak itu mungkin bisa orang pingsan, ya. Seperti itulah, lemas ya. Makanya Allah mengatakan, maka dia sudah sekian lama di perut ikan, kami lemparkan dia ke daratan tandus karena taubatnya dia, sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian ini saksi bahasan kita, untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu. Ya. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Ya. Jadi jelas di sini bagaimana ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan setelah Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan dalam kondisi dia sakit, dia lemah ya. Allahu a'lam berapa hari, mungkin berapa bulan dia ada di dalam perut ikan itu. Lalu Allah sebutkan,
yang Allah berikan kepada dia setelah dimuntahkan oleh ikan adalah labu. Pertanyaannya sekarang, kenapa labu? Kenapa bukan yang lainnya? Ya, berarti ada sesuatu dengan labu ini sampai Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya dia untuk memulihkan kembali kesehatannya dengan labu ini. Para ahli tafsir ya, berpendapat bahwa lamanya Yunus tinggal di dalam perut ikan itu tidak ada yang mengetahuinya. Ya. Hanya Allah yang mengetahui. Apakah itu berhari-hari, apakah itu berbulan-bulan. Dan dia dibawa berenang oleh ikan tersebut di laut lepas serta diombang-ambingkan oleh ombak. Apalagi kita tahu mungkin dalam perut ikan tidak ada tempat untuk berpegang pada saat terjadi goncangan ya. Yunus sempat mendengar tasbih dikumandangkan oleh ikan-ikan besar dan ikan-ikan yang lainnya atau hewan-hewan di laut, termasuk dalamnya mendengar tasbih biji-bijian kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi yang berlapis 7 dan semua yang ada di antara keduanya. Maka pada saat itu pun dia akhirnya juga berzikir kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini zikir yang luar biasa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, ya. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia sebagaimana tadi sudah kita bahasakan. Tentu akan ada insyaallah biidznillah nanti akan ada pertemuan khusus ya. Saya akan bahas panjang lebar tentang kisah 25 nabi dan rasul dengan izin Allah. Saya harap doanya teman-teman sekalian. Kita akan adakan tablik akbar atau tema khusus masalah ini ya. Akan panjang lebar saya jelaskan, tapi yang dititikkan di sini bagaimana Yunus alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia dalam kondisi lemah ya. Dia tidak tahu harus kemana gitu kan. Maka dia pun akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala labu ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala labu ya. Sebagian ulama mengatakan potongan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala surah As-Saffat 37 ayat 146 wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Wahab bin Munabbi dan Hilal bin Yasaf, Abdullah bin Taus, As-Su'di, Qatada, Ad-Dahak, Atha Al-Khurasani dan beberapa ulama lain mengatakan yaqtin adalah pohon labu. Ya. Sebagian ulama juga mengatakan penumbuhan pohon labu tersebut mempunyai manfaat yang sangat besar. Di antaranya adalah bahwa daun pohon labu itu sangat rindang, tidak ditempati oleh serangga dan buahnya dapat dimakan baik yang masih muda maupun tua, mentah maupun masak, dapat mencerdaskan otak dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Nah, jadi ini tanggapan ulama tafsir dulu ya tentang masalah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Yunus alaihissalam yaqtin atau dub juga dalam bahasa Arab atau dengan nama-nama yang lain ya seperti kita Indonesia labu misalnya. Dan ini memang terkenal sekali ya. Pumpkin dalam bahasa Inggris dan yang lainnya itu manfaatnya sangat besar, Dia dibuat dengan sup labu bisa, nanti jus labu juga bisa. Saya akan contohkan atau perlihatkan insyaallah apa yang sudah kami buat dari contoh sup-sup labu dan juga jus labu yang Anda bisa lakukan insyaallah di rumah ya. Itu biidznillah akan bisa memberikan manfaat kepada Anda tentunya. Ini saya baca dari kitab Sahih Kisah Anbiya yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Al-Katsir. Baik, saya akan masuk lebih jauh teman-teman sekalian tentang masalah yaqtin atau labu ini. Dan kemarin ada di antara teman-teman yang sempat menanyakan masalah buku dan saya janjikan pada hari ini. Saya mengambil buku dari ensiklopedia Mukjizat Ilmiah Hadis Nabi Dr. Ahmad Syauqi Ibrahim ya, Rahasia Tumbuhan dan Manfaatnya. Ini tentu ada banyak jilidnya, ini jilid 5. Ini mungkin kalau tidak salah lebih dari 10 ya. Saya mengambil dari sini karena ada data-data ilmiah yang saya lihat ya. Di dalamnya pun ada foto-foto ya, ada gambar-gambar. Walaupun ini gambarnya masih hitam putih ya. Nanti ada buku yang lain yang saya juga jadikan sebagai rujukan, itu berwarna ya, lebih menarik daripada ini, tapi ini termasuk rujukan saya.
Sebenarnya sebagaimana saya bahasakan teman-teman, saya tidak sedang berhubungan pada penerbit buku ini untuk mempromosikannya atau apa, sama sekali tidak. Ini nggak ada endorse, nggak ada apa ya. Ini murni saya melihat di sini ada data-data, maka saya pun mengambil data dari situ. Ini hanya karena ada pertanyaan dari beberapa ikhwah tentang masalah itu ya. Maka saya pun akhirnya mengambil dari, saya menjelaskan referensi ini ya. Di sini saya akan bacakan ada di halaman 72 khusus bahasan setelah membahas Habbatus Sauda dalam buku ini, beliau membahas masalah yaqtin. Imam Bukhari meriwayatkan, Katiba menyampaikan kepada kami hadis riwayat Malik ibn Abi Talha dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ah. Qala Anas فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. Artinya seorang khayyat ini lebih tepat tukang jahit ya di Madinah pernah mengundang Rasulullah SAW untuk menyantap makanan yang dimasaknya sendiri. Orang itu kebetulan masak sendiri, kemudian dia hidangkan untuk Nabi SAW. Seorang sahabat mulai meriwayatkan hadis ini bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kita, mengatakan aku pun pergi ikut bersama dengan Rasulullah SAW, lalu aku melihat beliau terus mencari yaqtin atau labu manis atau dubba, dikatakan dubba, di antara makanan yang ada pada mangkuk. Anas bin Malik mengatakan mulai hari itu aku sangat menyukai labu. Jadi waktu dihidangkan oleh pemilik rumah itu labu atau sayuran yang ada labunya, maka Nabi SAW pun kata Anas bin Malik sibuk mencari ya labunya itu, potongan labunya, dan beliau memakannya. Maka Anas bin Malik menangkap pesan di situ, Rasulullah SAW tidak mungkin menyukai ya sayuran ini atau buah ini kecuali memang ada manfaatnya gitu kan, karena memang beliau pasti dipandu oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, itu riwayat Bukhari ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga, faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubsan wa marakan fihi dubba'un wa qadid. Dan disajikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roti serta sayur kaldu ya, yang di dalamnya terdapat labu dan daging kering. Ya, jadi labu ini Anda bisa kelola ya dengan segala macam, tapi yang disebutkan dalam hadis ini adalah sayuran, sop, kemudian dipotong labu seperti umum kita biasa buat di Indonesia ya. Kemudian ditaburi di atasnya daging kering. Ya mirip mungkin kalau kita biasa makan Indonesia bubur ayam ya, biasanya buburnya dan ditaburilah ayam yang suiran di atasnya. Mungkin mirip seperti itu ya. Kemudian dalam riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i juga Ibnu Majah meriwayatkan dari Hakim bin Jabir dari ayahnya sebagai berikut, dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu hadhihi ad-duba. Faqultu ma hadha? Qala al-qar'u wa huwa ad-duba'u nukthiru bihi ta'amana. Aku masuk ya kata Jabir radhiyallahu anhu, aku masuk berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau memiliki labu. Lalu aku atau perawi hadis ini bertanya, apa namanya ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, ini adalah labu. Hendaklah kita banyak menjadikannya sebagai makanan yang kita santap. Jadi Nabi SAW suruh memperbanyak konsumsi labu. Ya. Dari riwayat pertama, Nabi diundang untuk makan di rumah seorang sahabat, lalu beliau terus mencari potongan-potongan labunya sampai Anas bin Malik menyukainya. Riwayat yang kedua, Nabi SAW ya, dihidangkan sayuran atau sop labu yang ditaburi daging kering. Riwayat yang ketiga tadi, bagaimana Nabi SAW memerintahkan agar kita memperbanyak labu itu sendiri sebagai santapan. Imam Bukhari juga dan Imam Muslim serta Ashabus Sunan atau Ashabus Sunan ini adalah Ibnu Majah, An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi ya, meriwayatkan juga dari Abdullah bin Maslamah dari Malik bin Abdullah bin Abi Talha sebagai berikut, annahu sami'a Anas bin Malik yaqul inna khayyatan da'a Rasulullah SAW li ta'amin sana'ah fadhahabtu ma'a Rasulillah SAW faqarraba khubsa syairin wa marakan fihi dubba'a.
atau fihi dubba'un wa qadid. Faraitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yatatabba ad-dubba'a min hawalail qas'ah falam azal uhibbu ad-dubba'a ba'da yawma'idz. Malik pernah mendengar Anas bin Malik menyampaikan, sesungguhnya seorang tukang jahit di Madinah mengundang Rasulullah SAW untuk menyantap makanan yang dimasaknya sendiri. Aku pun ikut bersama dengan Rasulullah SAW, kemudian disajikanlah kepada beliau roti gandum serta sayur kaldu yang di dalamnya terdapat labu dan daging kering. Aku pun melihat beliau terus mencari labu tersebut di antara makanan yang ada pada mangkuk. Ya, mulai hari itu aku sangat menyukai labu tersebut. Dalam bahasa Arab, labu ini memiliki banyak nama. Ada yaktin dalam surah As-Saffat sudah disebutkan. Ada dubba disebutkan dalam riwayat ini. Juga ada kar'u. Ya, adalah nama yang digunakan bagi buah labu dengan segala macam jenisnya. Besar, kecil, berbeda warna kah, ya. Ya, itu semuanya sama, ya. Hadis tersebut menunjukkan bahwa atau kepada kita bahwa Rasulullah SAW sangat menyukai labu. Tidaklah serta-merta beliau menyukai segala sesuatu kecuali terdapat rahasia besar padanya. Seperti misalnya dalam buku Tarkib Al-At'imah atau kandungan gizi pada makanan, disebutkan bahwa yaktin mengandung 80% air. Kandungan gulanya sangat sedikit, kira-kira 6,4% saja, dan kandungan seratnya 1,7%. Setiap 100 gram yaktin atau labu akan memberikan 65 nilai kalori saja, sehingga ia adalah makanan yang sangat bagus bagi mereka yang hendak menurunkan berat badan. Yaktin sangat miskin sodium, sehingga sangat cocok dikonsumsi penderita hipertensi. Ya. Yaktin juga sangat kaya dengan kandungan potasium. Sangat cocok jika diberikan kepada mereka yang membutuhkan bantuan obat untuk mengeluarkan air seni. Ya, susah untuk buang air kecil. Di samping itu yaktin atau labu mengandung kalsium, magnesium, fosfor, zat besi, sulfat dan klor. Serta sangat kaya dengan kandungan vitamin, diantaranya adalah vitamin A. Dalam kitab At-Tibbun Nabawi, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, bahwa yaktin merupakan makanan yang sangat tepat diberikan kepada penderita demam. Nah ini tentu berhubungan dengan bahasan kita ya. Ciri-ciri orang yang positif adalah flu, demam, ya. Kemudian ada gangguan di tenggorokan. Jadi sebenarnya dia bisa meredam itu. Jadi orang kalau demam banyak mengkonsumsi labu, ya. Ia juga bisa menghilangkan rasa haus dan mencegah dehidrasi sehingga dapat menghilangkan rasa pening ketika diminum atau digunakan untuk membasuh muka. Jadi maksudnya Ibnu Qayyim mengatakan kalau lagi pusing pun mengkonsumsi labu ini baik dalam bentuk sayur atau bisa Anda jus ya. Ya saya sudah minta sama Akh Ridha, chef kami di resto untuk membuatkan saya hari ini beberapa jenis sup dan juga jus labu dan akan saya perlihatkan kepada Anda insyaallah. Di hadapan saya sudah siap tapi mungkin setelah saya baca ini baru saya akan perlihatkan kepada Anda insyaallah. Ia juga kata Ibnu Qayyim sangat lembut bagi perut meski dimakan dengan cara yang bermacam-macam dan juga termasuk makanan yang lembut dan cepat diserap. Jadi subhanallah dari sisi kalorinya kecil tapi dia memberikan kekenyangan ya. Kenyang dan memang Nabi SAW tadi memerintahkan agar memperbanyak ya mengkonsumsi labu ini. Terdapat sebuah bukti ilmiah modern yang menunjukkan bahwa yaktin sangat berguna dalam mencegah kanker. Ya. Pada tahun 1985, sebuah majalah penelitian biokimia di Amerika mempublikasikan sebuah penelitian yang dilakukan di Lembaga Kanker Nasional Amerika. Hasil penelitiannya tersebut menunjukkan bahwa yaktin memiliki pengaruh dalam mencegah kanker paru-paru terhadap para penduduk negeri bagian New Jersey, Amerika Serikat. Jadi, yaktin ini disimpulkan oleh para dokter, labu ini sangat berguna untuk mengobati demam, dehidrasi, dan pencegahan terhadap kanker. Nah, jadi ini juga pasti sangat berguna sekali ya untuk kesehatan kita tentunya dan kita butuh di waktu-waktu seperti sekarang ya. Apalagi kalau Anda hidangkan dalam kondisi dia insya Allah panas ya, itu sangat bagus ya untuk dikonsumsi. Kemudian juga ada buku At-Tibbun Nabawi yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, walaupun tadi sudah kita bacakan di sini. Berkata Ibnu Qayyim,
saya juga akan coba membuka apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah berhubungan dengan masalah labu ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah di buku beliau At-Tibbun Nabawi di halaman 522, disebut juga dengan dubba atau kara. Nama lain yaktin lebih bersifat umum, karena secara bahasa bisa berarti pohon yang tidak berbatang, seperti semangka, timun, dan sejenisnya. Itulah yang Allah sebutkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam surah Shaffat ayat 146. Yang tadi sudah sempat kita bacakan ya. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ambatna alaihi syajaratan min yaktin. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Maksudnya untuk Yunus alaihissalam. Kalau ada yang berkata bahwa pokok yang tidak memiliki batang disebut najm, bukan syajar dalam bahasa Arab maksudnya. Syajar adalah pokok yang berbatang, sebagaimana disebutkan oleh kalangan ahli bahasa. Sementara dalam ayat di atas disebutkan syajar yaktin, ya sejenis pohon labu. Jawabannya, kalau disebutkan secara lepas, kata syajar, bisa ditujukan pada pohon yang berbatang atau tidak. Jadi ini dari sisi pandangan agamanya ya, atau bahasanya maksud saya. Kemudian di sini Ibnu Qayyim mengangkat riwayat Anas tadi, di mana seorang penjahit yang mengundang Nabi SAW, dan sudah kita bacakan, saya tidak ulangi lagi. Kemudian ada riwayat lain, Abu Talut menceritakan, aku pernah menemui Anas bin Malik radhiyallahu anhu makan labu sambil berkata, sungguh engkau berasal dari pohon yang paling kusukai, karena Rasulullah SAW pun amat menyukaimu. Ya, jadi Anas bin Malik terus mengkonsumsi labu setelah pernah menemani Nabi SAW untuk makan di rumah penjahit tadi. Kemudian dalam Al-Gailaniyat disebutkan hadis dari Hisham bin Urwah, dari ayah dari Anas, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, hai Aisyah, kalau engkau memasak makanan perbanyaklah labunya. Sesungguhnya labu itu dapat mengobati kesedihan hati. Ya. Jadi di sini ada tambahan informasi dari Ibnu Qayyim rahimahullah tentang riwayat Aisyah disuruh makan labu untuk mengobati kesedihan hati. Allahu a'lam apa hikmahnya, gitu kan? Apakah orang patah hati juga terobati dengan ini? Allahu a'lam. Mungkin karena kelembutannya ya, sehingga dia juga dengan postur yang lembut ini itu bisa berpengaruh, apalagi kalau sudah dikelola ya, sehingga nanti bisa lebih lembut juga, mudah dicerna oleh tubuh, sehingga membuat tubuh kita tuh rileks dan seterusnya. Mungkin seperti itulah. Labu itu bersifat dingin kata beliau dan lembab, bisa memberikan suntikan gizi ringan, mudah masuk dalam perut meskipun belum rusak sebelum dicerna, bisa menimbulkan ampas yang baik. Di antara khasiatnya adalah memberikan serat yang baik serasi dengan vitamin yang dikandungnya. Kalau dimakan dengan biji sawi atau jintan hitam, jadi ini digabungkan sama habbatus sauda. Saya kebetulan taruh berdekatan ini ya, labu dan juga habbatus sauda. Bisa menimbulkan rasa pedas. Jadi artinya kalau anda yang suka sedikit pedas bisa menggabungkan ini. Bila dicampur garam bisa menimbulkan ampas asin. Bila dicampur dengan unsur yang mengikat bisa melahirkan ampas yang mengikat. Kalau dimasak dengan sejenis jambu-jambuan bisa memberikan suntikan gizi yang amat baik terhadap tubuh. Sifatnya lembut dan berair, bisa memberikan suntikan makanan yang lembab berlendir. Baik sekali untuk orang yang kepanasan. Namun tidak cocok untuk mereka yang kedinginan dan orang yang kelebihan dahak. Airnya bisa menghilangkan dahaga dan menghilangkan pusing panas bila diminum dan disiramkan ke kepala. Jadi kalau sangat panas cuaca bisa airnya itu disiramkan ke kepala. Bisa juga melemaskan perut tergantung penggunaannya. Orang yang kepanasan tidak akan mendapatkan obat yang lebih baik dan lebih cepat khasiatnya daripada obat ini. Maksudnya demam di sini. Ya. Jadi orang demam itu paling bagus, kata Ibnu Qayyim, khasiatnya ada di labu ini. Di antara khasiatnya juga, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bila dilumurkan ke tepung, lalu dibakar di atas tungku dan dikeluarkan airnya, kemudian diminum dengan dicampur minuman ringan lainnya, bisa meredam panas yang menjadi-jadi, menghilangkan dahaga, dan memberikan suntikan gizi yang baik sekali. Dan kita tahu tentunya orang yang sedang kena corona ini butuh asupan gizi ya, tambahan supaya kekebalan tubuhnya meningkat. Kalau diminum dengan buah-buahan, ya, bisa mempermudah keluarnya enzim. Kalau dimasak dan diminum airnya dengan madu atau campuran
atau buah natron bisa mencairkan dahak dan kelenjar. Ya. Kalau ditumbuk lalu dijadikan pembalut di bagian atas kepala bisa membantu mengatasi radang otak. Bila diperas lalu airnya dicampur dengan air tawar lalu diteteskan ke telinga bisa berhasil mengatasi pembengkakan dalam telinga. Labu itu sendiri berhasil mengobati bengkak mata dan encok yang panas. Ya. Jadi ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan juga buah ini amat berkhasiat sekali bagi mereka yang memiliki pencernaan panas dan terserang demam. Kalau di dalam lambung bertemu dengan makanan yang tidak baik, bisa segera terkontaminasi sehingga kembali ke asalnya dan menjadi rusak serta menimbulkan ampas yang tidak baik pula. Cara mengatasinya adalah mencampurnya dengan cuka atau yang pahit-pahit. Ya, ini Ibnu Qayyim sebutkan rahimahullah dalam buku beliau At-Tibbun Nabawi di halaman 522 sampai 524 sebagaimana sudah saya bacakan tadi. Kemudian teman-teman sekalian juga ada referensi yang lain yang saya ambil dalam beberapa kali pertemuan kita sama ensiklopedia Mukjizat Al-Quran dan Hadis. Ya. Kalau ini saya ambil dari jilid 6-nya. Ya, kalau tadi saya ambil dari jilid 5-nya. Kalau ini saya lihat penulisnya atau penyusunnya banyak sekali ya. Nama-nama orang yang ditulis di sini mungkin tidak kurang dari 50 sampai 70 nama. Rata-rata profesor doktor semuanya, ya penulisnya di awal bukunya. Buku ini sudah lama saya beli berapa tahun yang lalu. Saya taruh di perpustakaan di lemari. Saya baru cek pada saat ingin membahas tema ini dan saya temukan juga cukup banyak. Nah, cuma bedanya kalau buku ini, teman-teman sekalian, dia lebih berwarna, ya. Dia lebih hidup, ya, karena dia pakai hardcover dan dia lebih berwarna, ya, seperti ini. Ya, dan ini apa namanya? Ada bahasan khusus di sini masalah keajaiban ilmiah dubba dalam hadis. Ya, dubba tadi sudah kita bilang bisa bermakna, bisa semakna dengan yakin, ya, atau labu. Saya akan bacakan di sini. Di awalnya dalam buku ini disebutkan riwayat Anas bin Malik tadi ya. Semua hampir mengangkat riwayat yang sama tentang masalah undangan seorang penjahit kepada Nabi SAW di Madinah dan menghidangkan sop yang ada labunya, gitu kan? Lalu kemudian Nabi SAW terus memakan atau mencari potongan-potongan labu itu. Di sini juga beliau mengatakan bahwasanya dubba dengan huruf dal dibaca bertasydid dan bersyakal dhamma memiliki arti sejenis labu. Ada yang berpendapat nama dubba dikhususkan pada labu yang bulat. Namun menurut An-Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab, dubba dikhususkan untuk labu yang kering. Intinya labu kering, labu basah, yang besar, yang kecil, intinya sebagaimana saya bahasakan tadi adalah labu. Ya. Hadis di atas juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat menyukai labu. Segala sesuatu yang disukai Rasulullah SAW pastilah memiliki rahasia besar. Demikian komentar pakar-pakar. Ya. Kemudian disebutkanlah, kata beliau, ada apa dengan labu kalau begitu? Di dalam buku Tarkib Al-At'imah atau struktur makanan tadi sudah kita sempat bacakan, dikatakan labu itu, ini ada tambahannya, labu memiliki kadar air sekitar 7%, sedikit gula dan serat, sebanyak 100 gram labu hanya mengandung 1 kalori, buah ini bagus untuk orang yang ingin mengurangi berat badan, memiliki sangat sedikit sodium, dan cocok sekali untuk para penderita tekanan darah tinggi. Kaya dengan potasium yang sangat diperlukan oleh penderita penyakit kencing batu, di samping itu juga mengandung kalsium, magnesium, fosfor, ya, kemudian ferum atau besi, belerang atau sulfur dan juga klorin. Selain itu buah labu kaya sekali terutama dengan vitamin A. Dan juga di sini dinukil oleh penulis, ya, atau penyusun ensiklopedia ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, dan sudah kita bacakan dari perkataan itu. Tapi saya tutup dengan ini, saya ingatkan kembali kata beliau, labu termasuk santapan segar, bahkan kaya gizi. Penderita demam dapat menggunakan air yang dikandungnya. Labu juga dapat menghilangkan rasa haus dan pusing-pusing jika diminum atau disapukan ke wajah. Buah ini dapat juga berkhasiat mengendorkan perut dengan cara apapun dan merupakan makanan yang paling lunak dan cepat dicerna. Di samping itu, terdapat bukti baru bahwa labu berguna untuk mencegah kanker. Ya, sebagaimana juga ada kata penyusun ensiklopedia ini,
Jurnal Penelitian Biokimia pada tahun 1985 menerbitkan sebuah hasil penelitian di salah satu penerbitan atau salah satu pusat rehabilitasi kanker di Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa labu memang dapat mencegah kanker paru-paru pada warga New Jersey, Amerika Serikat, sebagaimana juga sudah kita bacakan pada buku yang sebelumnya. Dan ini teman-teman sekalian yang kita bahas pada kesempatan ini insya Allah, dan saya akan memperlihatkan ini sampel saja dari apa yang Anda bisa lakukan dari labu ya. Iya, tadi saya sudah minta kepada chef kami, Akh Ridho, jazakallah khair, saya minta untuk dibuatkan sup labu dengan inisiatif dari beliau tentunya. Tinggal saya mencobanya ya, dan juga saya minta kalau bisa labu dihidangkan dalam bentuk jus ya, dihidangkan dalam bentuk jus, dan kita berharap insya Allah ini bisa menjadi contoh kalau bisa dikelola. Antum bisa kesini Akh Ridho untuk menjelaskan komposisinya seperti apa. Coba. Bismillah. Sebelah sini, Akhi. Ini yang buat apa ini? Yang panas ya? Ya, panas. Kalau ini? Sama panas. Semua. Enggak, ini maksudnya apa aja komposisinya? Ini labu, ayam, dan ada mie. Oh, pakai mie. Ya. Jadi ini mungkin cocok sama kita ya, orang di Indonesia, karena kita suka dengan mie ya. Saya akan coba. Ini karena saya tadi baru minta dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sambal ya, ada pedas. Ya, saudaraku seiman, ini yang sudah dibuat inovasi oleh Akh Ridho. Jazakallah khair. Ada mie, ada ayam, sama labu ya. Dan ini kalau menurut saya Allahu alam sangat enak ya. Dan insya Allah dia bisa kita bisa mendapatkan dua hal paling tidak. Yang pertama itu adalah kalau ini makanan kesukaan Nabi SAW, dan yang kedua memang dia banyak manfaat sebagaimana kita sebutkan tadi. Kalau yang kedua ini apa, Akhi? Kalau ini yang original tadi sama apa? Berarti labu dengan masih ada potongan-potongan labu ya. Nah ini juga bisa teman-teman sekalian, labunya dihaluskan dulu ya. Dihaluskan dulu sehingga menjadi seperti sup. Lalu kemudian di sini ada diletakkan potongan-potongan labunya ya. Bismillah. Ya ini terasa kental sekali ya labunya. Berarti nggak dicampur apa-apa ya. Dia hanya labu dengan rempah. Dan ada campuran itunya, madunya tadi tuh. Oh, pakai madu. Ya. Oh. Manisnya ke itu. Kira-kira takarannya seperti apa ini? Kalau satu porsi sih, Ana tadi bikin 300 gram labu, bumbunya sekitar 30 gram, dan madunya cuma 1 sendok teh. Ini berarti luar biasa ya. Ya, teman-teman bisa, ini karena saya bukan ahli masak, kebetulan di sini alhamdulillah ada Akh Ridho dan bisa membantu saya, dan saya sendiri merasa sangat enak ini. Insya Allah juga kita akan coba hidangkan di Ajwad Resto ya. Karena saya melihat ini memang sangat besar manfaatnya. Dan ini belum ada ya, kita belum ada dalam menu, dan insya Allah kita baru rencana karena saya baru tes juga sekarang. Tapi rasanya cukup bagus, apalagi kalau ada manfaat madu tadi. Kalau yang ketiga ini? Kalau ini kita dipadukan dengan daging kambing. Jadi dia labu aja. Labu. Ini apa, di blender atau? Di blend. Di blender sampai halus, kemudian ditaruh rempah ya. Ya. Intinya satu mangkuk 300 gram labu itu dengan 30% rempahnya ya. Satu porsi. Satu porsi ya. Bismillah. Kalau ini diperkuat ya dengan adanya potongan kambing. Sebagaimana tadi kita sempat dengar, kalau Rasulullah SAW dihidangkan beliau sup labu dengan potongan daging kering ya. Potongan daging kering. Baik, ini dingin ya. Ini dibuat jus. Tadi, coba Mas Olo. Ini apa ini? Labu. Ini anak kolaborasikan susu, labu,
habbatus sauda, madu. Oh, oke. Bismillah. Oh, Masya Allah. Anda juga takjub, Masya Allah, ini rasanya. Luar biasa ya? Iya. Berarti Allah kasih kita petunjuk hari ini, Alhamdulillah. Baik, untuk kita juga manfaatnya insya Allah. Karena kita mendapatkan Allah mudahkan ilmu. Tadi sebenarnya sebelum acara ini saya cuma ketemu sebentar dengan Akh Ridho dan saya bilang saya butuh untuk hari ini memperlihatkan kepada teman-teman. Siapa tahu bisa dibuat adonan labu. Ya, apalagi dengan warna yang menarik seperti ini ya. Ini bisa meningkatkan selera, ingin makan. Dengan rasa juga yang cukup, insya Allah. Dan ini juga ada jusnya ya, ada jusnya. Mungkin di sini jenis rempahnya aja apa, Dok? Kita pakai rempah yang jelas kita ajwad, punya rempah khas ya, khas ajwad. Enggak terlepas daripada itu. Maksudnya mungkin teman-teman di rumah bisa membuat sendiri. Apa kira-kira misalnya garam, kemudian pakai apa lada. Ini sebenarnya pembuatan ini cukup simpel kalau menurut Ana. Kalau menurut Ana cukup simpel karena rempah pun kalau mau dibikin dengan rempah di Indonesia itu bisa. Cuman lada putih sama jintan. Kira-kira takaran-takarannya? Caranya kalau yang buat 300 gram. 300 gram itu seperti apa besarnya kira-kira? Ya. Dari sini? Maaf. Ini 300 gram ya. Seukuran ini. Oh, berarti satu garis ya? Satu garis. Berarti ini teman-teman sekalian, ini masukan dari Akh Ridho. Ini kan ada garis-garisnya ya. Satu garis ini berarti 300 gram. Kisarannya Nah, segitu. kisarannya. Berarti ini yang akan jadi satu mangkok tadi ya. Ya, terus kemudian 300 gram ini. 300 gram. Ana campur jintan, lada putih. Jintan kira-kira takarannya? Jintannya Ana pakai tadi setengah sendok teh. Oh, setengah sendok teh. Oke. Berarti ini sendok teh ya, seperti sendok madu ini. Seperempat ini. Setengahnya. Oh, setengahnya. Berarti teman-teman 300 gram labu dicampur dengan setengah sendok dari jintan hitam. Terus apa lagi? Terus sama lada putih. Kalau lada putih itu seperempat. Seperempat apa ini? Seperempat sendok teh. Oh, sama juga, bukannya seperempat sendok teh. Terus Sekitar 5 gram. 5 gram kan? ditumbuk atau? Itu kebetulan saya kalau di dapur Ajwad kita udah siapkan. Oh, sudah serbuk. Yang sudah. Oke, teman-teman berarti ditumbuk ya atau di blender supaya dia ini dan juga sama seperempat sendok teh ya. Terus apa lagi? Dan Garamnya? garam, kalau garam sih kalau putana kalau masak secukupnya. Jadi Oh, tergantung kebutuhan. untuk kebutuhan kan ada yang suka asin, ada yang kurang. Kita standarnya sih kalau satu porsi itu seperempat sendok teh juga. Seperempat teh. Dan itu madunya kalau bisa setelah masak baru tuangkan baru campur madu biar madunya benar-benar berasa. Oh, oke. Madu pun bebas ya, tergantung. Satu sendok teh kira-kira? Kurang? Saya tadi pakai satu sendok teh. Oke. Kalaupun punya stok madu banyak, Fadl, Oke. itu apa lebih banyak lebih baik, insyaallah. Baik, jazakallah khair, Dok. Allah salam. Ya. Jangan tunggu saya, Ustaz. Ya, syukur. Allah salam. Baik teman-teman sekalian, itu tadi Akh Ridho yang memang keterampilan beliau masak ya. Hari ini saya libatkan dan beberapa hari yang lalu memang juga pada saat membuat jus seperti jus yang sudah saya berikan gambaran ada ajwa 7 butir, kemudian juga dicampur dengan susu, dicampur dengan jahe ya. Ini semua ini terus kemudian waktu kita bahas juga zaitun sama dikombinasikan juga dengan buah zaitunnya. Dan ini juga sama bisa dibuat jus semuanya ya, termasuk labu subhanallah mungkin yang selama ini kita berpikir dia hanya dibuat sayuran saja ternyata bisa dibuat jus dan ini sangat enak teman-teman sekalian. Anda bisa praktekin di rumah insya Allah. Labunya dicampur dengan madu, dicampur dengan tadi habbatus sauda dan lalu di blender menjadi satu dan masya Allah rasanya sangat enak sekali ya. Ada manis dan sedikit ada pedasnya karena ada habbatus saudanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita teman-teman sekalian, terutama bagi diri saya. Dan juga semoga Allah mengikhlaskan niat kita semuanya, sehingga ini bisa menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat buat kita. Jazakallah khair kepada Akh Ridho yang sudah terlibat dalam masalah ini. Dan beberapa hari sebenarnya beliau terlibat. Setiap kali menghidangkan sesuatu, saya selalu minta agar beliau mencoba meracikan, coba ini. Dan saya juga mencobanya. Karena saya mengetahui rasanya Masya Allah sangat enak.
maka saya berbagi kepada teman-teman, apalagi juga ada khasiatnya. Semoga Allah SWT mengangkat segera virus corona ini dari kita semuanya, dan semoga Allah SWT tidak menghukum kita dengannya. Allah SWT memberikan peringatan dengan kemahalembutan dan kemaha kasih sayangnya, dan bukan dengan hukumannya tentunya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.